Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Yang apabila kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu menghitung berapa jumlah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu menghitung berapa jumlah nikmat karunia yang Allah berikan. Karena itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, abadan syakur, hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama di sini alhamdulillah hadir Ketua MUI Kecamatan Gedebage Kiai Haji Al Ustadz Erdi Herdiman, juga pengurus MUI tentunya MUI Gedebage, dan juga jamaah Masjid Raya Al-Jabar, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan khusus bulan yang sedang kita jalani saat ini termasuk bulan haram. Ada 12 bulan yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada 4 bulan dari 12 bulan ini termasuk bulan haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha, yang daripadanya, arba'atun hurum, itu ada 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus, dinul haq. Fala tazlimu fihinna anfusakum,
maka janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut. Jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bilangan bulan itu ada 12 bulan, yang 4 bulannya termasuk 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat tersebut Allah tidak menjelaskan, tidak merinci bulan apa saja yang termasuk 4 bulan haram tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya menyebutkan bahwasanya 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah, yaitu 4 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita sedang berada di hari-hari, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan suci Ramadan termasuk bulan-bulan hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 10 hari terakhir yang istimewa karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka di bulan ini, bulan Dzulhijjah yang termasuk bulan haram, juga ada 10 hari yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar. Waw di sini bagi para santri, para ulama sudah pada mafhum bersama bahwa waw di sana itu bermakna waw qasam, waw sumpah. Karena waw ini ada yang bermakna waw qasam, waw sumpah, ada juga waw athof, yaitu waw kata sambung, yaitu dan artinya. Hanya di sini waw yang dimaksud di sini adalah termasuk waw qasam, waw sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala di kalimat al-fajrnya menggunakan alif lam disambungkan dengan fajar isim yang bermakna itu juga penghususan atau ma'rifat. Karena isim itu ada yang khusus, ma'rifat ada juga yang sifatnya umum yang disebut dengan nakirah. Ketika isim itu ada huruf alif lam di depannya, maka itulah yang disebut dengan ma'rifat yang khusus, tidak umum. Jadi al-fajr di sini adalah waktu subuh, waktu fajar tertentu, bukan umum. Fajarnya khusus. Para ulama, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya al-fajr yang dimaksud di sana adalah al-fajr di waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Kemudian walayalin ashr, yaitu 10 malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10 atau 10 malam. Para ulama ahli tafsir menyebutkan walayalin ashr, 10 malam itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Karena itu jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Mungkin ada yang hari termasuk hari yang ke-10 bagi saudara-saudara kita. Kita saling menghormati, kita saling tasamuh, toleran di antara sesama kaum muslim yang saat ini mungkin sudah melaksanakan Idul Adha. Bagi kita yang saat ini
menjadikan hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan yang terbaik, amalan sunnah. Yang amalan sunnah tersebut adalah dengan kita melakukan amalan sunnah itu, yaitu berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi hambanya yang melaksanakan amalan sunnah, yaitu saum Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini merupakan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, hambanya, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat bahwasanya ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah, maka menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahalanya, akan memberikan pahala yang berlipat atas amal-amal soleh yang kita lakukan. Tapi juga sebaliknya, menurut Ibnu Abbas, apabila kita melakukan kezaliman di dalamnya, maka dosa dari Allah Subhanahu wa taala, azabnya pun akan dilipat gandakan. Nauzubillahi min dzalik. Maka dalam ayat tersebut, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut, 4 bulan haram tersebut. Maksudnya kita dilarang untuk melakukan kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan itu adalah bentuk penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus lebih memperhatikan lagi agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan zalim, dan kita harus lebih perhatian lagi untuk lebih meningkatkan amal ibadah, amal soleh di 4 bulan ini. Karena larangan kita berbuat zalim bukan hanya di 4 bulan saja, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah bukan hanya di 4 bulan haram saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan kezaliman, fala tadzlimu fihinna anfusakum, yaitu maksudnya adalah agar kita lebih perhatian, agar kita lebih menekankan dalam bentuk kita menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan apa yang menjadi perintahnya kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita menjalankan ibadah saum hari ini 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, Allah melipat gandakan pahalanya. Dihapus dosa yang telah lalu 1 tahun, dan Allah menghapus 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari besok tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, kita insya Allah akan merayakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kurban, ibadah sholat Id di dalamnya. Kemudian kita menjalankan ibadah kurban. Bagi yang berkesempatan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang saat ini mungkin masih menimbang-nimbang untuk melakukan amalan ibadah kurban, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan agar kita selalu taat apa yang menjadi perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa disebut dengan Idul Adha? Karena Adha ini merupakan udhiyah, yaitu penyembelihan. Maka disebut juga dengan Idul Kurban, yaitu Id untuk pemotongan penyembelihan hewan kurban. Karena itu
para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa maksudnya dengan hewan-hewan kurban ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, ini adalah sunnah ajaran bapamu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan dengan kami melakukan ibadah kurban tersebut, dengan udhiyah itu?" Maka kata Rasulullah, rambut-rambutnya itu merupakan kebaikan-kebaikan. Rambut-rambut hewan kurban itu merupakan kebaikan-kebaikan yang akan didapati bagi orang yang berkurban. Kemudian, bagaimana ya Rasulullah dengan bulu-bulunya? Maka Rasulullah menjawab, rambut-rambut yang berada di antara bulu-bulu tersebut itu pun merupakan sebuah kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Begitu besar pahala bagi orang yang mau menjalankan ibadah kurban, sampai bulu-bulunya, rambut-rambutnya, tanduk-tanduknya itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Sehingga amalan yang paling dicintai di hari nahar, di hari pemotongan, di hari Idul Adha, itu yang paling dicintai adalah yaitu dengan udhiyah, penyembelihan. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada amalan suatu anak Adam di hari nahar, di hari Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengalirkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban nanti di yaumil qiyamah akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima sampai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi ataupun ke tanah. Karena itu kata Allah dalam ujung hadis tersebut, maka bersihkanlah hati kalian dengan menjalankan ibadah kurban. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, Rasulullah memberikan warning kepada kita selaku umatnya, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau menjalankan ibadah kurban, maka kata Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat sholat kami. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu siap untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangannya, yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.